Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Al Nassr siapkan 73 juta demi bintang Arsenal. Martinelli ke Saudi, Arsenal bisa cuan besar untuk boyong Rodrigo. Drama transfer musim panas kembali memanas. Kali ini datang dari Liga Pro Saudi, di mana Al Nassr dikabarkan tengah mempersiapkan tawaran fantastis demi memboyong bintang muda Arsenal, Gabriel Martinelli. Langkah ini diambil menyusul hengkangnya John Duran yang akan memulai petualangan baru bersama Fenerbahce di Liga Super Turki. Kepergian Duran tentu meninggalkan lubang besar di sektor sayap Al Nassr, dan Martinelli dipandang sebagai sosok ideal untuk mengisinya. Menariknya, kabarnya Al Nassr siap menguji keteguhan hati Arsenal dengan tawaran yang sangat besar, sekitar 85 juta setara dengan 73 juta atau 99,5 juta dolar. Jumlah yang luar biasa dan tentu bisa membuat manajemen The Gunners berpikir ulang untuk mempertahankan salah satu aset berharganya. Tak tinggal diam, Arsenal disebut-sebut sudah mulai melirik beberapa nama sebagai antisipasi jika Martinelli benar-benar hengkang. Dua nama besar yang mencuat adalah Rodrigo Goes dari Real Madrid dan Anthony Gordon dari Newcastle United. Keduanya adalah winger muda berbakat yang bisa menjadi suksesor Martinelli di sisi sayap Emirates Stadium. Tak bisa dipungkiri, dana segar dari penjualan Martinelli akan sangat krusial. Uang tersebut berpotensi membiayai kesepakatan besar untuk mendatangkan Rodrigo atau Gordon. Apakah ini strategi cerdas dari Arsenal untuk memperkuat skuad dengan wajah baru, atau justru pertaruhan besar yang bisa merugikan mereka? Bagaimana menurut kalian? Apakah menjual Martinelli dengan harga 73 juta adalah langkah tepat bagi Arsenal? Dan dari dua nama incaran, siapa yang paling cocok jadi pengganti Martinelli, Rodrigo atau Gordon? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Update transfer Arsenal dalam kurung 7 April 2025, Malik Fofana dari Lyon jadi incaran. Mahal. Arsenal tetap tergiur. Kabar panas dari Emirates. Arsenal kini tengah mengalihkan perhatian mereka pada salah satu talenta muda paling menjanjikan dari Ligue 1, Malik Fofana milik Lyon FC. Meski banderolnya disebut-sebut tembus angka fantastis, yakni sekitar 1,1 triliun rupiah, ketertarikan Arsenal rupanya tidak surut. Klub asal London Utara itu diyakini tetap mempertimbangkan langkah besar ini. Menariknya, situasi keuangan Lyon tengah tidak stabil setelah klub tersebut terdegradasi ke Ligue 2. Hal ini membuat mereka membuka peluang besar terjadinya perang penawaran antara klub-klub top Eropa seperti Liverpool, Chelsea, hingga Napoli. Arsenal pun masuk dalam radar tersebut. Namun perlu dicatat bahwa Fofana bukanlah target utama Arsenal di jendela transfer kali ini. Pemain Lyon itu baru akan dijajaki secara serius jika upaya mendatangkan Victor Gyökeres dalam kurung Sporting CP dan Benjamin Sesko dalam kurung RB Leipzig tak membuahkan hasil. Meski demikian, Mikel Arteta dikabarkan berharap Fofana bisa bergabung sebelum tur pramusim Arsenal di Asia dimulai. Tujuannya jelas menyatukan skuad lebih awal agar persiapan menuju musim baru Premier League 2025/2026 berjalan maksimal. Dengan pergerakan masif ini, apakah Arsenal sedang menyusun tim yang benar-benar siap bersaing memperebutkan gelar musim depan? Bagaimana menurut kamu, Go Owners? Apakah harga 1,1 triliun rupiah untuk Malik Fofana sepadan? Dan apakah dia layak jadi alternatif bila Gyökeres atau Sesko gagal didapat? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Mantan bek Manchester United, Gabriel Heinze gabung staf kepelatihan Arsenal. Arteta Gaet sosok inspiratif, bukan cuma sibuk memburu pemain baru, Arsenal juga bergerak cepat memperkuat tim kepelatihan mereka di musim panas 2025 ini. Salah satu langkah mengejutkan adalah bergabungnya Gabriel Heinze, mantan bek tangguh Manchester United, ke dalam staf pelatih The Gunners. Langkah ini diambil setelah Carlos Cuesta, asisten kepercayaan Mikel Arteta, resmi meninggalkan Emirates Stadium untuk menapaki karier sebagai pelatih kepala di Parma menggantikan Christian Chifu. Arsenal tidak butuh waktu lama untuk menemukan penggantinya dan mereka menunjuk Heinze sebagai sosok yang tepat. Bukan tanpa alasan. Heinze dan Arteta pernah bermain bersama di Paris Saint-Germain dalam kurung PSG pada musim 20.012.002. Koneksi dan chemistry lama itu kini dihidupkan kembali dalam proyek besar Arsenal. Mikel Arteta pun tak pernah menyembunyikan kekagumannya terhadap Heinze. Ia bahkan menyebut Heinze sebagai salah satu sosok yang membentuk cara pandangnya terhadap dunia sepak bola.
Inspirasi lainnya adalah Pochettino dan Heinze. Mereka berdua selalu berada di samping saya, di belakang saya, ungkap Arteta. Bergabungnya Heinze tentu menjadi suntikan energi baru bagi tim pelatih Arsenal, terutama dengan pengalaman dan karakter kuat yang ia bawa dari masa-masa bermain di level tertinggi. Bagaimana menurut kalian, Go Owners? Apakah penunjukan Gabriel Heinze akan memberikan warna baru di ruang ganti Arsenal? Dan apakah pengalaman masa lalunya bersama Arteta akan jadi kekuatan tersendiri musim depan? Yuk, tulis opinimu di kolom komentar. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Lamine Yamal dari Barcelona. Lihat statistiknya. Arsenal tengah mencari tambahan kekuatan di lini serang, dan satu nama yang patut dipertimbangkan serius adalah Lamine Yamal, wonderkid sensasional milik Barcelona. Meski baru berusia 17 tahun, Yamal telah mencuri perhatian dunia dengan statistik luar biasa yang membuktikan bahwa ia bukan sekadar talenta belaka, tapi aset masa depan yang bisa mengubah wajah The Gunners. Musim 2024-2025 bersama Barcelona, Yamal mencatatkan 9 gol dan 11 assist dari 45 penampilan di semua kompetisi, menjadikannya remaja paling produktif di 5 liga top Eropa. Tidak hanya itu, ia juga mencatatkan rata-rata 1 dribble sukses per laga, dan 7 key pass, menunjukkan betapa tajam dan kreatifnya pemain asal Spanyol tersebut dalam membongkar pertahanan lawan. Kecepatan, kelincahan, serta kemampuan menggiring bola 1 lawan 1 menjadi senjata utama Yamal, atribut yang sangat dibutuhkan Arsenal untuk melengkapi trio serangan mereka yang masih inkonsisten. Statistik menunjukkan bahwa Yamal terlibat langsung dalam peluang setiap 82 menit, lebih baik dibandingkan banyak winger muda lain di Premier League. Jika Arsenal ingin menyaingi Manchester City dan Liverpool dalam perebutan gelar musim depan, mendatangkan pemain seperti Yamal bukanlah kemewahan melainkan kebutuhan. Apalagi dengan usia yang masih sangat muda, Arteta bisa membentuk Yamal menjadi ikon baru di Emirates Stadium. Jadi, pertanyaannya bukan lagi kenapa Yamal, tapi kapan Arsenal akan bergerak cepat? Igor Paixão jadi opsi menarik setelah transfer Mbeumo ribet. Manchester United kini kejar pemain dengan 37 kontribusi gol. Tawaran terbaru dari United yang dikabarkan melebihi angka 60 juta pounds untuk Mbeumo masih belum cukup untuk meluluhkan hati pihak Brentford. Negosiasi antara kedua klub dikabarkan terus berlangsung hingga kini. Salah satu nama yang mencuat sebagai alternatif potensial adalah Igor Paixão, pemain asal Brasil yang kini bermain di Feyenoord. Berdasarkan alat pemetaan karakteristik pemain dari Datam, Paixão masuk dalam 5 pemain yang paling mirip dengan Mbeumo secara gaya bermain. Pemain berusia 25 tahun ini baru saja menuntaskan musim yang gemilang dengan mencetak 18 gol dan mencatatkan 19 assist di semua kompetisi. 7 dari kontribusi gol itu bahkan terjadi di ajang Liga Champions, menandakan performa bola kelas atas dari sang pemain. Paixão telah 3 musim memperkuat Feyenoord sejak datang dari Coritiba dan kini ditangani oleh Robin van Persie, mantan penyerang Manchester United yang kini melatih di De Kuip. Van Persie sendiri menilai bahwa Paixão memiliki potensi besar untuk mencapai level tertinggi dalam sepak bola Eropa. Dibanderol sekitar Rp753 miliar, harga Paixão hanya sedikit lebih dari setengah banderol Mbeumo. Gimana menurut kamu, Red Devils? Apakah Igor Paixão layak dijadikan pelapis atau bahkan pengganti utama jika transfer Mbeumo batal? Dan apakah koneksi Van Persie bisa jadi faktor kunci keberhasilannya di Old Trafford? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Chelsea borong lagi. Jamie Gittens dari Dortmund resmi jadi milik The Blues. Chelsea masih saja menambah pemain. Baru saja membeli Joao Pedro, Chelsea sudah mendatangkan pemain sayap Borussia Dortmund Jamie Gittens. Gittens, pemain ketiga tim nasional Inggris yang dibesarkan Dortmund setelah Jadon Sancho dan Jude Bellingham. Klub elite Bundesliga Jerman ini sukses mengorbitkan mereka sehingga bisa menjualnya dengan harga mahal. Namun kini The Blues harus menebus ex-anak didikannya dengan harga mahal. Ya, Chelsea membeli pemain berusia 20 ini dengan harga 55 juta pound sterling. Dirinya pun langsung mendapat kontrak panjang, yaitu 7 tahun. Karier Jamie Gittens merupakan contoh bagaimana sistem pembinaan yang dilakukan Borussia, kata Direktur Pelaksana Dortmund Lars Richtgen. Mantan pemain nasional Jerman dan Dortmund ini menyatakan lebih lanjut bahwa klub menemukan pemain seperti Gittens yang bertalenta saat masih muda. Klub kemudian memolesnya sehingga menjadi pilar De Borussen. Gimana menurut kalian? Apakah Jamie Gittens akan mampu memenuhi ekspektasi tinggi di Chelsea? Apakah harga 55 juta sudah sepadan dengan potensi yang dimiliki?
Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Pep Guardiola minta City datangkan Fermin Lopez sebelum didahului Manchester United. Pelatih Pep Guardiola meminta manajemen Manchester City untuk segera mengamankan tanda tangan gelandang muda Barcelona, Fermin Lopez, sebelum Manchester United mendahului mereka. Pelatih asal Spanyol itu disebut telah menyerahkan daftar target utama untuk membangun ulang skuad City setelah musim 20.240.2025 yang mengecewakan diketahui Manchester City melewati musim yang mengecewakan sebelumnya. Mereka tidak bisa meraih satu trofi pun dan hanya finish di posisi ketiga Liga Inggris, tertinggal 13 poin dari Liverpool. Laporan dari media Spanyol Fitch Hadjes Jumat (4 Juli 2025) menyebut kekalahan City dari Al Hilal di Piala Dunia Antar Klub 2025 menjadi pemicu Pep Guardiola menyusun ulang rencananya di Etihad Stadium. Nama Fermin Lopez, 22 tahun, berada di urutan teratas. Peluang mendatangkan Lopez terbuka lebar karena Barcelona disebut tengah mempertimbangkan menjual sang pemain guna mendanai transfer Nico Williams dari Athletic Bilbao. Awalnya Lopez dibanderol 80 juta euro (sekitar 1,4 triliun rupiah), namun kini dilaporkan bisa ditebus hanya dengan 50 juta euro (sekitar 885 miliar rupiah). Bagaimana menurut kamu, citizens? Apakah Fermin Lopez layak jadi bagian dari proyek besar Pep Guardiola? Dan apakah City harus mengalahkan United dalam perebutan ini? Yuk sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Arne Slot, hakikat pemain Liverpool ada dalam diri Diogo Jota. Manajer Liverpool Arne Slot memberikan penghormatannya kepada Diogo Jota. Ia menyebut Jota sebagai pemain yang sangat spesial. Jota meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil bersama adiknya Andre Silva di Zamora, Sanabria, Spanyol, Kamis (3 Juli 2025) dini hari waktu setempat. Jota kabarnya mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju Liverpool untuk menjalani pramusim. Ia berniat untuk naik kapal feri dari Santander, Spanyol, ke Portsmouth, Inggris. Kepergian Jota yang begitu mendadak mengejutkan dunia sepak bola. Liverpool pun amat terguncang dengan kepergian pemain berusia 28 tahun itu. Saya bisa bicara banyak soal apa yang ia bawa ke tim kami, tapi semua orang yang menyaksikan Diogo bermain bisa melihatnya. Kerja keras, keinginan, komitmen, kualitas luar biasa, gol. Hakikat dari seperti apa seharusnya seorang pemain Liverpool, ujar Slot di situs resmi klub. Kami tahu ini bukan berita mudah untuk dibaca, tapi kami ingin mendengar kenanganmu tentang Jota. Apa momen terbaik yang kamu ingat dari sang penyerang ini? Yuk, tuliskan di kolom komentar sebagai bentuk penghormatan terakhir.